Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita akan masuk pada materi pembelajaran selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan apa itu distribusi normal. Berkaitan dengan konsep probabilitas yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan, maka salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan atau untuk menghitung nilai probabilitas adalah dengan menggunakan distribusi probabilitas. Distribusi normal merupakan salah satu jenis dari distribusi probabilitas, khususnya untuk distribusi kontinu dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Bagaimana bentuk dari pendekatan kurva normal? Pendekatan kurva normal digunakan untuk distribusi normal. Umumnya, kurva normal ini akan membentuk suatu lukisan fungsi Y sama dengan fx dengan kondisi ketika didapati nilai rata-rata dari kumpulan data bernilai sama dengan nilai median dan bernilai sama dengan nilai modus. Ketika nilai rata-rata sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus, maka akan ada kecenderungan data terdistribusi normal. Bagaimana bentuk dari kurva normal? Nah, tampak di sini bahwa bentuk kurva normal sering juga dikatakan sebagai kurva lonceng karena mirip dengan lonceng. Beberapa kriteria dan sifat dari kurva normal antara lain, yang pertama, kurva selalu akan berada di atas sumbu X seperti ini. Kemudian yang selanjutnya dikatakan kurva normal ketika bentuk kurva memiliki pola yang simetri, artinya tingkat kemiringan antara di sisi kiri dan sisi kanan sama, begitupun luasnya di sisi kiri maupun sisi kanannya sama. Nah, dikatakan normal jika kondisi nilai rata-rata yang berada di sini itu akan bernilai sama dengan nilai median dan nilai modus. Tetapi bagaimana jika nilai rata-ratanya tidak bernilai sama dengan nilai median dan nilai modus? Atau dapat kita katakan nilai rata-ratanya kurang dari nilai median atau nilai rata-ratanya kurang dari nilai modus. Maka tingkat kemiringan daripada kurva tidak lagi normal. Nah, tingkat kemiringan atau kemelencengan yang berbeda selanjutnya akan dapat ditentukan dengan menggunakan uji skewness dan dijelaskan pada sisi selanjutnya. Nah, kemudian untuk sifat atau kriteria yang berikutnya adalah kurva normal memiliki suatu nilai modus tertinggi yang tercapai pada sumbu Y. Jadi ketika ini adalah sumbu X atau absis kita, kemudian ini adalah sumbu Y dan sumbu ordinat, maka akan didapati salah satu nilai modus tertinggi akan berada pada sumbu Y dengan nilai umumnya 0,39 dibagi dengan standar deviasinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana luasan kurva. Nah, untuk luas kurva pada kurva normal biasanya paling banyak didapati berada di tengah. Misalkan dari mulai -1 ke 1 atau dari -2 ke 2, nah atau dari -3 ke 3. Nilai rata-rata yang tadinya di tengah memiliki penyimpangan negatif plus minus negatif 1 standar deviasi, atau misalkan memiliki penyimpangan ketika kita punya nilai rata-ratanya di sini, maka penyimpangannya misalkan plus minus 2 standar deviasi atau plus minus 3 standar deviasi, maka dapat kita tentukan dengan menuliskannya dalam bentuk mu. Kita kenal nilai rata-ratanya sebagai nilai mu gitu ya, maka ini akan kita dapati penyimpangannya adalah mu plus minus 1, mu plus minus 2, dan mu plus minus 3 kiri dan ke arah kanan. Nah, ketika kita melihat luasan di bawah area kurva, ketika kita batasi dari plus minus 1 standar deviasi, maka kita bisa mendapati cakupan luasan kurva sekitar 68
8,6%. Dan seterusnya, ketika penyimpangannya itu adalah mu plus minus 2, maka kita dapati luasan kurvanya semakin besar, yakni 95,46%. Dan kemudian luas areanya akan semakin besar ketika kita dapati standar deviasinya semakin besar. Besar kurva yang berada di area tengah ini dan sebagian kecil akan berada di bagian tepi. Sehingga semakin besar nilai standar deviasi, maka akan semakin lebar luasan kurvanya. Selanjutnya, kita juga melihat bahwa kurva akan selalu bergerak ke arah kiri dan ke arah kanan gitu ya. Misalkan yang ini dia akan selalu bergerak ke arah kiri -3, kemudian ini yang ke arah kanan +3, tetapi dia tidak akan menyentuh nilai 0. Nah, selanjutnya untuk luasan di bawah kurva itu akan bisa mencapai 100%. Ini artinya 50% di sisi kiri dan 50%-nya lagi di sisi kanan. Oke, jadi ketika kita menggunakan pendekatan kurva normal, maka nilai rata-rata, kemudian nilai modus dan median akan menjadi ukuran yang baik ketika kita melakukan estimasi. Bagaimana kita menentukan distribusi normal menggunakan pendekatan distribusi kontinu? Misalkan tentukan peluang ketika nilai X lebih besar dari nilai A, kemudian nilai X lebih kecil dari nilai B, gitu ya, atau kurang dari B. Nah, menggunakan distribusi probabilitas kontinu, kita dapati bentuk persamaan fungsi fx, di mana batasannya tadi kita masukkan antara A ke B, gitu ya, dari fungsinya. Nah, untuk fungsi kerapatan, probabilitasnya kita dapati bentuknya seperti ini, di mana ada variabel X, variabel yang kita tinjau, kemudian kita punya nilai mu-nya sebagai nilai rata-rata dan sigma-nya sebagai standar deviasinya. Nah, luasan daerah di antara kurva garis horizontal itu kita bisa lakukan estimasi, nilainya sama dengan 1. Nah, bentuk persamaan ini kemudian kita kenal sebagai distribusi normal yang masih bentuknya umum atau distribusi normal umum. Nah, ketika kurvanya simetris di sekitar rata-rata dengan asumsi ini nilai min-nya atau yang tadi kita bisa labelkan dengan nilai mu, tetapi ini akan membuat kita kesulitan dalam melakukan perhitungan. Misalkan bagaimana kita menentukan berapa nilai X di antara rentang ini. Nah, ini akan kesulitan jika kita masih menggunakan bentuk distribusi normal umum dengan formula yang seperti ini. Untuk melakukan penyederhanaan, kita butuh melakukan yang namanya transformasi. Nah, kita akan melakukan transformasi pada bagian suku pangkat eksponensial. Caranya seperti apa? Caranya adalah ketika distribusi normal umum atau kita singkat DNU tadi memiliki rata-rata mu dan standar deviasi sigma, kita ubah ke dalam bentuk nilai rata-rata, kita ambil mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasi sigma-nya sama dengan 1. Caranya seperti apa? Cara melakukan pengubahannya, variabel acak dalam hal ini variabel X, kita gantikan menjadi variabel Z dengan melakukan transformasi. Transformasi kita lakukan dengan menggantikan suku ini, kita menggunakan Z sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, di mana Z itu sendiri merupakan variabel normal standar, kemudian X-nya adalah nilai variabel random, mu-nya adalah rata-rata dari variabel random, dan sigma adalah standar deviasi variabel random. Dengan demikian, ketika kita melakukan pengubahan, maka suku pangkat di bagian eksponensial ini kita gantikan yang tadinya X dikurang mu dibagi dengan sigma, ini adalah bernilai Z. Di bagian sini kita gantikan menjadi Z dan ini akan menjadi lebih sederhana untuk dikerjakan. Inilah yang dikenal sebagai distribusi normal standar. Nah, jadi dari berdasarkan rata-rata atau nilai min, kemudian standar deviasi, maka kerumitan yang ada pada distribusi normal ini dapat disederhanakan dan diubah menjadi distribusi Z yang lebih sederhana.
Kita lihat bentuk perubahannya di kurva normal. Nah, untuk distribusi normal, kita lihat ketika kita ambil di sini adalah nilai rata-rata, kita labelkan dengan mu. Kemudian untuk perubahan penyimpangannya ke arah kiri dan ke arah kanan adalah mu plus 1 standar deviasi, kemudian mu minus 1 standar deviasi. Nah, berapa perubahannya atau pengubahannya di distribusi normal standar menggunakan variabel z? Nah, itu setara dengan 0, kemudian mu plus 1 standar deviasi setara dengan positif 1, kemudian mu minus 1 sigma atau mu minus 1 standar deviasi itu setara dengan minus 1. Nah, selanjutnya ketika semakin ke arah kiri, berarti di sini kita juga akan memiliki nilai mu minus 2 sigma, mu minus 3 sigma, gitu pun nanti di arah kanannya. Jadi di arah kanan juga kita punya mu plus 2 standar deviasi, mu plus 3 standar deviasi, seperti itu. Nah, perubahan nilai mu plus 1 sigma ini kita dapati dengan menggunakan konsep yang tadi, Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Nah, contoh kita lihat yang pertama. Bagaimana kita melakukan perhitungan keuntungan mingguan dari grup pertokoan besar terdistribusi normal dengan rata-rata nilainya adalah 1.200 US dollar, kemudian dengan simpangan baku atau sigmanya adalah 200. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah nilai Z atau skor Z untuk keuntungan dengan nilai X-nya itu 1.000 US dollar dan X-nya itu adalah 1.400. Ketika kita gambarkan kurva distribusi normalnya bentuknya seperti ini, kemudian nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya adalah 1.200, maka kita dapati skor nilai Z-nya itu adalah 0. Nah, berapa nilai untuk skor Z di kondisi keuntungannya 1.000 untuk X-nya? Maka dengan menggunakan formula tadi, kita dapati bahwa nilai Z-nya skornya negatif 1. Selanjutnya, untuk skor Z, untuk keuntungan 1.400, kita dapati skornya adalah 1. Baik, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang kedua, berapakah persentase toko yang mendapatkan keuntungan 1.500 US dollar atau lebih dalam seminggu? Maka masih menggunakan formula yang sama, kita dapati nilai skor Z-nya adalah 1,5. Jika kita merujuk pada nilai yang ada pada tabel distribusi, maka nilai 1,5 akan berhubungan dengan nilai 0,4332. Nah, nilai ini tentu akan merepresentasikan daerah antara 1.200 dan 1.500. Jadi ketika kita melihat kurvanya, tadi nilai min-nya adalah 1.200 di sini, kemudian di sini adalah 1.500-nya. 1.500-nya untuk distribusi normal standar, maka di sini nilainya kita punya 1,5, kemudian di sininya 0,4332. Nah, nilai ini kemudian ketika kita mau menentukan area yang lebih besar atau di atas 1.500, maka bisa kita peroleh dengan mengurangkan nilai 0,4332 dari 0,5, karena di sini 0,5, kemudian di sisi ini juga 0,5, sehingga dari hasil pengurangan kita dapati sekitar 6,68% dari toko diperoleh ya keuntungannya dalam seminggu. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, kebalikan dari contoh yang pertama, maka sekarang kita akan menentukan nilai X jika skor atau nilai Z diketahui. Nah, skor atau nilai Z keuntungan adalah 2. Berapakah keuntungan yang diperoleh? Maka dengan menggunakan formula yang sama, kita dapati nilai X-nya sama dengan 1.600 US dollar. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan latihan dengan kasus yang lain maupun kasus-kasus yang berkaitan, maka bisa dilihat di link deskripsi. Kemudian adik-adik juga bisa membuat
membuat kurva distribusi normal dengan mengikuti tutorial yang ada di link deskripsi. Demikian sesi pembelajaran kita di kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa